dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ertiana SPD MSI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 2 Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1, materi menuai keberkahan dengan hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Nah, anak-anak yang hari ini tidak masuk siapa ini? Ada yang tidak masuk? Dua, Bu. Dua, siapa saja? Evio, izin, Rana sakit. Kan anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ketua, tolong disiapkan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ketua. Nah, waktunya pembiasaan. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah anak-anak, kalau pekan kemarin kita belajar tentang perilaku jujur dan menepati janji. Dan hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kaitan dengan materi ini, Bu Esti punya beberapa gambar. Nah, perhatikan kemudian berikan tanggapan ya anak-anak ya. Siap? Ya. Oke, gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ada
yang tahu? Saya, Bu. Oh, oke, Mbak Lauren. Gambar anak yang mencium tangan orang tuanya dan berangkat mau berpamitan, Bu. Oh iya, betul. Siapa yang setiap berangkat ke sekolah juga mencium tangan orang tuanya? Saya, Bu. Oh, semuanya ini. Masya Allah. Gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Rehan. Seorang anak 7 tahun sendirian merawat ayahnya yang sedang lumpuh. Ayahnya lumpuh setelah jatuh dari sebuah gedung saat bekerja. Iya, betul anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian ketika melihat gambar ini? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Bima. Kasihan, Bu, tapi salut anak kecil itu harus berjuang merawat ayahnya. Iya, betul. Anak ini begitu keren ya, anak. Begitu sayangnya kepada ayahnya. Gambar yang ketiga, perhatikan. Gambar apakah ini? Siapa yang kira-kira tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Rahma. gambar seorang anak yang menggugat ayahnya di pengadilan, Bu. Tapi kasus itu berakhir damai, Bu. Jadi gugatannya dicabut. Iya anak-anak, ternyata memang kehidupan ini memiliki banyak sisi. Ada sisi yang normal, ada yang tidak normal. Ada yang di gambar pertama misalnya, kita lihat di gambar pertama. Ini kan normal ya. Jadi ada anak mau berangkat sekolah, berpamitan dengan orang tuanya. Ini kan sudah wajar ya, memang seperti ini normalnya. Nah, ketika kemudian masuk ke gambar yang kedua, anak yang seharusnya bermain harus merawat orang tuanya yang lumpuh. Ini kan tidak dikehendaki kan? Ada hal-hal yang tidak normal dalam kehidupan ini. Kemudian seorang anak harusnya berbakti kepada orang tuanya, hormat kepada orangnya. Tetapi ternyata ada sisi lain dari dunia ini yang seorang anak bisa menggugat ayahnya sampai 3 miliar ke pengadilan negeri. Tapi alhamdulillah berakhir damai. Hari ini kita akan belajar lebih jauh bagaimana sih kita bisa menuai keberkahan dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Siap untuk belajar anak-anak? Siap. Untuk pembelajaran hari ini, target kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan konsep berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan percaya diri. Jadi kalian belajar tentang konsep berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, kalian juga nanti dapat belajar memilih contoh-contoh cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat belajar merinci pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat mengkorelasikan pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan dalil naqli. Dalil naqli itu apa? Yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan diskusi, jadi problem based learning nanti, kalian dapat menganalisis rumusan hubungan antara perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat di dalam kehidupan. Jadi keberkahannya di dalam kehidupan ketika kalian nanti berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian cakupan materinya nanti terbagi dua. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua. Pekan depan, di pertemuan pekan depan kita belajar tentang materinya hormat dan taat kepada guru. Jadi hari ini kita belajar hormat dan taat kepada orang tua. Nah, sedangkan metode dan penilaian, model pembelajaran yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan model problem based learning. Kemudian penilaiannya berupa hasil diskusi dari kalian, nanti kita akan diskusi dengan menggunakan LKPD. Kemudian berasal dari tes tulis juga. Nah, evaluasi pembelajarannya nanti kalian mengisi angket melalui Google Form. Kalian nanti akan berikan lembar
tua. Jadi nanti saya kirimkan lewat WA grup ya, silahkan buka nanti habis ini. Kemudian kalian menyimak video tentang hormat dan taat kepada orang tua. Silahkan disimak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan menemani kalian belajar tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Islam mengajarkan kita untuk menghormati, menaati, dan menyayangi kedua orang tua dan guru. Mereka mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Nasihat dan petunjuk dari kedua orang tua dan guru adalah untuk kebaikan kita. Kita dapat membahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, mari kita hormati dan taati kedua orang tua dan guru agar kita mendapatkan keberkahan hidup. Menghormati dan menaati kedua orang tua. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif pada anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban. Kewajiban menghormati kedua orang tua ini banyak tertuang di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan bertutur kata yang baik kepada keduanya. Ketaatan kepada orang tua merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah. Orang tua telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan merawat dengan ikhlas tanpa pamrih, serta memberikan motivasi untuk meraih kesuksesan. Allah akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Berbakti dan menghormati orang tua pun dapat melebur dosa-dosa besar. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita sebagai tanda bahwa kita hormat dan taat kepada keduanya? Ketika orang tua kita masih hidup, yang bisa kita lakukan adalah menaati dan mematuhi perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama, memperhatikan nasihatnya, bertutur kata dengan sopan dan santun, lemah lembut, dan tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat membuat sakit hati. Mendoakan orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya. Mendoakan mereka senantiasa diberikan rezeki yang lancar dan halal. Membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ketika orang tua telah meninggal, kita dapat berbuat baik dengan cara menguburkan jenazahnya dengan baik, melaksanakan wasiatnya, menjalin hubungan silaturahmi yang telah dibinanya semasa hidup, dan mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Menghormati dan menaati guru. Samping menghormati dan menaati kepada kedua orang tua, Islam mengajarkan untuk menghormati dan menaati guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tidak kenal lelah, berusaha dengan maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam sehingga kita memiliki akidah yang lurus, serta memahami antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan menaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Cara menghormati dan taat kepada guru antara lain: mengucapkan salam jika bertemu dengan guru, menaati dan mematuhi nasihat-nasihat yang telah diberikan, mengingat jasa guru dan mendoakannya, tidak berburuk sangka terhadapnya, berbicara dengan tutur kata yang sopan dan lemah lembut, berperilaku yang baik, rendah hati dan hormat, memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan, mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlaknya. Nah, sekarang kalian paham kan tentang menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru? Betapa pentingnya kita menghormati dan menaati mereka. Hal ini akan memudahkan kita menuai keberkahan dan keridhaan Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video dan materi yang telah dibagikan, silakan dibahas dan bisa bertanya tentang materi tersebut. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Saya Guru. Oke, silakan Mbak Adista. Bahwa hormat dan taat kepada orang tua maksudnya adalah menghargai kedua orang tua dengan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Iya, betul Mbak Adista. Yang lainnya silakan. Saya Guru. Oke, silakan Mas Maul. Hormat dan taat pada orang tua bisa disebut juga dengan birrul walidain. Iya, betul anak-anak, bahwa Islam itu mengajarkan untuk bagi seorang muslim untuk berbakti atau taat atau hormat kepada kedua orang tuanya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Surat apa anak? Surat Al-Luqman Ayat ayat 14. Oke, siapa yang mau memimpin untuk membaca? Oke, silakan Mbak Loren. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Oke, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu
hormat dan taat kepada orang tua. Nah, sekarang apa sih keutamaan dari hormat dan taat kepada orang tua? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Faul. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Oke, yang lainnya. Saya, Silakan. Bu. Oke, Mas Maul. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah SWT. Jadi, hormat dan taat kepada orang tua itu banyak sekali keutamaannya. Kira-kira contoh penerapan dari sikap hormat dan taat kepada orang tua itu apa saja? Ada yang tahu? Saya, Oke, silakan. Membantu meringankan pekerjaan orang tua, Bu. Iya. Semisal mencuci piring sendiri. Betul. Yang lainnya, contohnya yang lain. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi. Betul. Yang lainnya? Membantu membersihkan rumah, Bu. Iya, betul anak-anak. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk hormat dan taat kepada orang tua. Nah, dari materi ini pertanyakan mungkin? Silakan. Saya, Oh, silakan Mbak Zainab. Maka ada batasan hormat dan taat kepada orang tua, Bu. Pertanyaan yang bagus. Mungkin ada yang membantu mau menjawab pertanyaannya Mbak Zainab? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Aal. Sebagai anak, kita sebaiknya hormat kepada orang tua dan menaati semua perintah orang tua. Oke, yang menambahkan? Bagus. Saya, Bu. Silakan Mbak Rahma. Tetapi perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah, jika tidak sesuai dengan perintah Allah, maka tidak harus menaatinya. Iya, betul. Jadi menghormati dan menaati orang tua itu dasarnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau orang tua itu memerintahkan yang sesuai dengan perintah Allah, misalnya disuruh sholat, ya kita harus nurut. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan perintah Allah, misalnya disuruh mencuri misalnya, ya kita tidak boleh untuk berangkat. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, dari sini mungkin paham ya anak? Sekarang waktunya kalian berdiskusi secara berkelompok. Nah, di sesi diskusi ini kalian akan dibagi dua tim menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian nanti akan dua tim berikan LKPD untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, aturannya kalian nanti boleh misalnya bahannya diskusi nanti bisa dari materi yang telah dibagikan di WA group atau dari video tadi, atau kalian bisa buka di buku paket, atau kalian bisa browsing di internet. Ya, sesudah kalian diskusi, silahkan dituliskan hasil diskusi kalian. Setelah selesai menuliskan hasil diskusi kalian, kalian mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan. dahulu kala ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar, Anis sering sekali membantu kedua orang tuanya. Bahkan ia mau berjualan es teh manis dan koran di kereta untuk bisa menutupi kebutuhan sekolahnya. Anak yang bernama Halimah yang berbakti kepada orang tuanya. Sejak masih di bangku SD, Halimah sering membantu ibunya berjualan pisang goreng. Keberkahan yang dituai ketika seseorang hormat dan taat kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silahkan kembali ke duduknya masing-masing. Oke, silahkan untuk permasalahan 1. Siapa yang mau untuk mempresentasikan diskusinya dahulu? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oh, silahkan, Mbak Rahma. Hasil diskusi permasalahan 1 yaitu informasi dari kisah tersebut. 1. Cerita tersebut tentang kisah seorang anak bernama Anis yang berbakti kepada orang tuanya. Hikmah kisah tersebut adalah meski memiliki keterbatasan secara ekonomi, Anis tetap menghormati kedua orang tuanya.
berubah menjadi sombong. Masukan yang bagus Mbak Adista. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke permasalahan kedua ya. Siapa yang mau maju untuk presentasi diskusi permasalahan 2? Ada? Saya, Bu. Oke, Mas Paulana silakan. Hasil diskusi permasalahan 2. 1. Informasi dari kisah tersebut. Cerita tersebut tentang kisah seorang anak bernama Halimah yang berbakti kepada orang tuanya. 2. Hikmah kisah tersebut adalah meski memiliki keterbatasan secara ekonomi, Halimah tetap menghormati kedua orang tuanya. Dia tidak menyerah dengan keadaan untuk meraih cita-citanya. Meskipun Halimah dapat meraih kesuksesan, Halimah tetap rendah hati dan suka membantu fakir, miskin, dan tetangga yang membutuhkan. Ketaatnya kepada ibunya membuahkan hasil. Nah, demikian diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang mau membacakan hasil diskusi kita secara keseluruhan. Kesimpulan dari keseluruhan diskusi adalah 1. Berdasarkan cerita pertama, keberkahan yang dituai ketika seseorang hormat dan taat kepada orang tuanya pada kisah itu, yaitu Anis dapat meraih cita-citanya meskipun dengan keterbatasan keuangan. Keberhasilannya tidak membuat dia menjadi sombong. Anis pun dapat memberangkatkan gaji kedua orang tuanya. 2. Berdasarkan cerita kedua, keberkahan yang dituai ketika seseorang hormat dan taat kepada orang tuanya pada kisah itu, yaitu Halimah dapat meraih kesuksesan dengan mengembangkan usaha pisang goreng ibunya, bahkan sampai membuka beberapa cabang di daerahnya. Halimah pun menjadi orang yang sukses namun tetap rendah hati, suka membantu fakir miskin dan tetangga yang membutuhkannya. Halimah pun akhirnya mampu mendapatkan hasilnya. Oke, bagus Mbak Samaita. Mungkin ada yang mau menambahi? Silakan. Saya, Oke, silakan Mbak Zainal. bisa ditambahi dengan anjuran sebaiknya kita membiasakan hormat dan taat kepada orang tua agar kita dapat meraih keberkahannya. Oke, tambahan yang bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak, setelah diskusi selesai, maka pembelajaran kita juga sudah selesai. Mungkin ada yang bersedia membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Warmi, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. 2. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup. 3. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah mendoakan mereka setiap saat. Nah, anak-anak, demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya Oke, silakan Mas Rehan. dengan menghormati dan menaati kedua orang tua kita akan mendapatkan berkah bagi diri kita sendiri dan kesuksesan di Masya Allah, betul sekali anak-anak. Jadi menghormati dan menaati kedua orang tua itu akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita dan juga mendatangkan kesuksesan baik dunia dan di akhirat. Oke, nah selanjutnya berarti akan memberikan tes akhir kepada kalian. Silahkan disiapkan alat tulisnya, akan juga dibagikan soal-soalnya. Alhamdulillah anak-anak, penilaian sudah dilaksanakan. Nah, jangan lupa LKPD-nya dilengkapi ya. Kemudian nanti tolong dikirimkan ke Google Classroom yang nanti akan share linknya. Yang senang dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Senang. Nah, nanti tolong diisi Google Form yang akan share di WA group kalian ya untuk evaluasi pembelajaran kali ini ya. Iya. Untuk pembelajaran pekan depan kalian akan belajar tentang hormat dan taat kepada guru. Nah, karena kalian hari ini sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, maka berarti ada hadiah untuk kalian. Ada doa untuk kedua orang tua. Oke, sama-sama. Allahumma firli dunia
dan berkah di dunia dan akhirat. Amin. Dan doa Bu Eti semoga kalian nanti menjadi sosok pemimpin yang berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Amin. Amin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan Mas Ketua dipimpin untuk berdoa. Siapkan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf dan keikhlasan untuk Bu Eti jika ada salah kata.